Dan ini saya meminta sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak pada Bapak Prabowo agar memecat Kepala Badan Riset Nasional Bapak Handoko ini untuk diganti dengan orang yang lebih mempunyai integritas dan kapabilitas dalam menjadi seorang kepala badan riset, sehingga Indonesia ini yang hari ini memerlukan riset-riset terbarukan untuk ketahanan pangan, untuk nasab dan lain sebagainya, ini bisa untuk memenuhi harapan publik. Itu juga Femin 7 tahun. Cuma petunjuk raja yang dapat petunjuk penyelesaiannya lewat mimpi itu cuma Nefer Kasokar, nggak ada raja lain. Jadi Nabi Yusuf itu nggak disebut, sama sekali nggak disebut namanya. Cuma disebutkan bahwa raja, waktu itu gelarnya belum Firaun, Nefer Kasokar itu. Raja itu mendapat petunjuk untuk menyelesaikan kekeringan Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu sampai nggak mengalir airnya. Itu harus membangun semua kuil tanpa terkecuali, nggak boleh ketinggalan satupun. Itu petunjuknya lewat mimpi. Jadi dari keseluruhan raja-raja yang ngalami famine, itu sebelum Ramses II juga ngalami famine itu. Cuma Raja Nefer Kasokar yang diberitakan mendapat petunjuk mimpi. Itu. Itu sudah. Saya sedikit mau nambahin tentang ini nggak bahas yang tentang NU nih. Ini saya menanggapi tentang mubahalah ya. Mubahalah itu seperti Kiai Imad tadi bilang, mubahalah itu dulu kan digunakan Nabi karena yang subjek bahasanya itu adalah keyakinan, akidah, nggak bisa dibuktikan gitu loh ya. Saling kutuk gitu. Tapi kalau nasab ini perkara ilmiah. Tinggal mau pakai alatnya atau tidak. Gampangnya tinggal mau pakai otaknya atau tidak. Diberi Allah kok soalnya. Lah kok buru-buru mubahalah. Nah kalau saya bilang orang mubahalah kalau sampai celaka itu ada dua kemungkinannya. Memang yang dibela salah, atau dia dimatikan Allah karena bodoh, nggak bisa diterus-terusin kebodohannya. Jadi ngapain? Ini pelajaran buat yang lain. Kalau diberikan Allah otak, ya pakailah gitu loh. Karena seperti Rumail Abbas sendiri bilang, itu nasab itu adalah fenomena historis dan biologis. Pakailah dua ilmu itu, ilmu sejarah, ilmu biologi dipakai, dipelajari yang benar. Memang kalau tidak bisa definitif seperti Imam Ali, apa definitifnya? Belum ada, tapi kalau bisa dipakai nolak kan bisa. Ternyata Balawi dengan Kohanim jarak genetiknya 20.800 tahun lalu, mustahil dong Nabi Ibrahim umurnya segitu. Atau jarak genetiknya dengan Bani Tamim 14.400 tahun yang lalu, itu mustahil. Sayyid Nanan nggak seumur itu. Makanya bener tes ini pertanyaan saya buat Kiai Imad nih. Ini Kiai Imad. Kiai Imad di dokumen manapun di online itu nggak ketemu dokumen Muktamar NU Dono Hudan, saya nggak ketemu lagi. Padahal itu progresif banget. Betul tes DNA itu buat menolak nasab. Menolak nasab sampai 100.000 tahun bisa ditolak Kiai. Nah itu kenapa dokumennya kemana-mana nggak ada? Apa di take down oleh PB? Kok kayak disembunyikan gitu? Sudah ada bukunya. Jadi walaupun di dalam portal-portal itu tidak ada, itu ada buku-buku yang sudah dicetak tentang hasil-hasil muktamar. Jadi nanti kita bisa untuk merujuk kepada buku-buku yang dicetak itu. Jadi kalau tadi yang penjelasan Pak Dr. Sugeng Sugiharto tentang nasab Balawi dari DNA itu ya sudah tidak lagi bisa untuk berkelit. Saya kira tadi pertanyaan Pak Fatul Huda tentang balik ke apakah ada para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menginterupsi dari kesimpulan bahwa orang Arab itu J1, dan itu sudah ini saya perhatikan semakin lama dari mulai tahun 2000-an itu, bahkan sebelum itu semakin banyak sampel-sampel itu ditemukan, semakin memperkuat bahwa orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW hari ini ya J1 itu. Jadi semakin lama nanti ilmu pengetahuan terus berkembang, tes DNA semakin dikenal publik, ini semakin sempit bagi Balawi untuk berkelit. Lebih baik hari ini mundur dari pengakuan sebagai turun Nabi daripada dipermalukan oleh peradaban masa depan. Nah nanti Gus Ajis, saya pernah menonton sebuah tayangan Gus Ajis yang di dalamnya ada beberapa kabilah-kabilah di Yaman itu berdasarkan tes DNA-nya masing-masing. Nah itu mungkin nanti Gus Ajis bisa untuk mengelaborasi kembali dari keterangan itu, sehingga framing-framing hari ini yang dikatakan tentang bahwa J1 itu belum konklusif itu terbantahkan, karena memang ilmu pasti itu semakin lama bukan semakin tidak pasti, tapi semakin lama semakin pasti.
karena dia bersifat badihian jalian yang tidak bisa diman'u. Dalam ilmu filsafat Islam itu ada proses munadharah. Munadharah itu hanya bisa kepada sesuatu yang bersifat nadhari dan istidlali. Untuk sesuatu yang badihian jalian seperti ilmu DNA ini tidak bisa untuk terjadi perdebatan di sana. Nah, adapun tentang awal mula terjadinya konklusi dari para pakar tentang DNA Arab itu merujuk kepada J1, itu perdebatan awal yang kemudian kita telah menemukan dari kesimpulan-kesimpulan para pakar yang secara mujmal itu disampaikan. Sekarang kita secara tafsili sudah paham, karena setiap waktu Bapak Dr. Sugeng memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan sepertinya Bapak Dr. Sugeng itu ingin kembali dari awal sebagai peneliti pertama. Kita hilangkan dulu J1, kita hilangkan dulu G, kita hilangkan dulu E dan sebagainya. Kita mulai dari awal, seakan-akan ini untuk memberikan pencerahan pada kita, seakan-akan bahwa ini belum ditemukan gitu kesimpulan. Sehingga kita dengan penjelasan Bapak Dr. Sugeng dan awal itu semakin paham. Kita orang-orang yang kanan dari kecil ini bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang kita banyak juga menggunakan otak kiri, terutama ketika mencermati apa yang telah disampaikan Dr. Sugeng. Secara betul Dr. Sugeng telah memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ingin jadi orang yang paham tentang DNA dari awal, bagaimana DNA itu kemudian bisa merujuk DNA J kepada orang Arab, DNA L pada India, DNA O kepada orang Jepang, Cina, Indonesia, itu kemudian terkait dengan sebuah klaim-klaim nasab dari kabilah tertentu kepada Rasulullah, yang akhirnya dari awal itu orang yang mengklaim kepada Rasulullah ternyata haplogrupnya macam-macam. Nah, ini sudah diterangkan secara sempurna dan gamblang oleh Dr. Sugeng, yang bahkan tidak diterangkan secara lembaga oleh Badan Riset dan Badan Riset Nasional dan Inovasi Nasional. Seharusnya ini tugas lembaga, bukan tugas peneliti yang tidak mengatasnamakan lembaga. Nah, saya juga merasa bahwa ini ketua BRIN ini perlu diganti oleh Bapak Prabowo Subianto. Siapa namanya itu, Pak Handoko ini, karena Bapak Handoko kepala BRIN ini tidak memiliki sebuah kepedulian terhadap tugas itu sebagai seorang pimpinan BRIN. Maka saya minta ini Bapak Prabowo untuk mengevaluasi dan memecat Saudara Handoko, kepala BRIN ini, yang tidak memberikan ruang terhadap peneliti-penelitinya untuk meneliti nasab balawi ini, sehingga bangsa Indonesia bisa ditipu oleh orang-orang yang mengaku nasab Nabi. Ini apa kerjanya BRIN selama ini? Kan kita tidak tahu apa kerjanya dia, apa inovasi yang terbarukan yang dapat diperkembangkan oleh Bapak Handoko sebagai kepala BRIN selama dia menjabat. Tidak ada sama sekali. Bahkan Bapak Dr. Sugeng yang jelas-jelas ini memberi pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, pangkatnya diturunkan. Dan ini saya meminta sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak pada Bapak Prabowo agar memecat Kepala Badan Riset Nasional Bapak Handoko ini, untuk diganti dengan orang yang lebih mempunyai integritas dan kapabilitas dalam menjadi seorang kepala badan riset, sehingga Indonesia ini yang hari ini memerlukan riset-riset terbarukan untuk ketahanan pangan, untuk nasab dan lain sebagainya, ini bisa untuk memenuhi harapan publik. Karena Bapak Handoko ini sudah jelas tidak bisa memenuhi harapan publik, bahkan sewenang-wenang telah menurunkan pangkat Dr. Sugeng yang telah memberi pencerahan tentang tes DNA, tentang DNA nasab daripada orang-orang yang mengaku turun Nabi ini. Coba ini Gus Abdul Aziz Jazuli, saya ingin mendengar suaranya yang indah ini.